Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Anas Mahmudi dari Manajemen Rekb 2017 dan teman saya Muhammad Safiul Fanani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penetapan upah dan gaji mata kuliah manajemen kompensasi. Yang pertama, pengertian gaji. Gaji sendiri adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Sedangkan upah sendiri, upah adalah kata lain dari gaji yang seringkali ditunjukkan pada pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Oleh karena itu, gaji dan upah dimaknakan dalam kata yang sama. Selanjutnya, definisi upah menurut Sumarsono 2009 halaman 181 merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan. Upah yang dibayarkan juga termasuk tunjangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Selanjutnya, sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada 3 fungsi upah, yaitu yang pertama menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, yang kedua mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan yang ketiga menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Safiul Fanani. Oke, terima kasih Saudara Anas. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis upah. Yang pertama adalah upah nominal. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai. Yang kedua adalah upah nyata. Upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Yang ketiga adalah upah hidup. Upah yang diterima buruh relatif untuk mencukupi biaya keperluan hidupnya secara luas. Yang keempat adalah upah wajar. Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh. Selanjutnya adalah macam-macam sistem pemberian upah. Yang pertama, sistem upah jangka waktu. Yang kedua, sistem upah potongan atau prestasi. Yang ketiga, sistem upah mufakat. Yang keempat, sistem upah berubah. Yang kelima, sistem upah indeks. Yang keenam, sistem upah borongan. Yang ketujuh, sistem upah premi. Dan yang terakhir, sistem upah bagi hasil. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, organisasi buruh. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Yang keempat, produktivitas upah sebenarnya. Yang kelima, biaya hidup. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Terima kasih penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.